Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena kehabisan makanan di habitatnya, seekor babi hutan masuk ke pemukiman warga dan menyerang warga di Kabupaten Sukabumi. Pasokan gabah sulit di tingkat petani. Harga beras di Pantura Subang terus naik. Puluhan calon peserta didik baru 2024 di Kota Bandung didiskualifikasi karena alamat domisili tidak sesuai dengan kartu keluarga. Seorang warga asal desa Pabean Udik di Kabupaten Indramayu harus menjalani operasi karena kerap makan jarum dan paku. Selama setahun terakhir ini, ia mengalami sakit perut hebat. Dari hasil ronsen ditemukan puluhan paku pada lambungnya. Inilah dampak dari kebiasaan buruk Slamet Hidayat karena kerap makan jarum hingga paku. Dari hasil ronsen, sebanyak 70 paku ditemukan pada lambung pemuda berusia 22 tahun ini. Batang paku berukuran antara 5-7 cm terlihat menempel pada dinding lambung Slamet. Sebagian paku bahkan terlihat sudah berkarat. Kebiasaan buruk selama bertahun-tahun membuat Slamet asal desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu mengalami sakit perut hebat. Slamet sebenarnya bukan orang sehat. Ia menyantap paku karena mengalami gangguan jiwa selama lebih dari setahun terakhir. Nyawa Slamet selamat setelah tim dokter RSUD Indramayu berhasil mengeluarkan puluhan paku dari lambung Slamet melalui sebuah proses operasi besar. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Dr. Rahmat, spesialis bedah, itu ada 70 paku yang ada bersarang di lambungnya. Alhamdulillah ya, operasi berjalan lancar selama 2 jam, tidak ada kendala yang berarti dan bisa diatasi, dan kondisi pasien juga setelah operasi juga baik. Kebiasaan mengkonsumsi paku bukan tanpa sebab. Slamet sebelumnya mengalami depresi berat akibat mengkonsumsi obat-obatan. Keluarga baru mengetahui Slamet mengkonsumsi jarum dan paku setelah ditemukan jarum berceceran di lantai rumah. Dia sempat ketahuan sama ibunya, terus sempat muntah. Ketahuan sama kakaknya juga. Oh, waktu pada saat makan paku itu di mana? Di dalam rumah apa gimana? Saat ini, Slamet masih menjalani proses pemulihan usai menjalani operasi pengangkatan paku. Kondisi Slamet dinyatakan baik dan stabil. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Tahap 2 pendaftaran calon siswa baru tingkat SMA dan SMK dilaksanakan secara serentak di Jawa Barat untuk jalur prestasi, disabilitas, dan akademik. Namun kendala jaringan masih menjadi masalah untuk pendaftaran online. Para orang tua siswa di Garut memilih mendatangi langsung sekolah untuk mendaftarkan anak secara offline. Kendala jaringan saat mengakses pendaftaran peserta didik baru atau PPDB kerap dialami para orang tua calon siswa. Para orang tua siswa di Garut akhirnya memilih mendatangi sekolah untuk melakukan pendaftaran secara offline. Sejak pagi, mereka sudah memenuhi halaman sekolah untuk mendaftarkan anak mereka di SMK Negeri 2 Garut. Mereka beralasan datang langsung ke sekolah lebih praktis dan mudah dibandingkan mendaftar secara online. Tanya kenapa datang langsung ke sekolah, enggak daftar online? Enggak, biar gampang. Kalau online gimana, Bu? susah. Oh, susah. Bawa apa aja syaratnya, Bu? Rapor. Sama apa lagi? Jurusan apa, Bu, anaknya? Farmasi. Bu, harapannya apa nih untuk daftar ke sekolah ini? Ini kan banyak yang pendaftar yang lain. Harapannya apa, Bu? Biar Keterima. Ada yang offline, ada yang online, dan kita untuk yang offline offline menyediakan ada 14 meja untuk memudahkan memberikan akses kepada mereka yang mendaftar. Oke, jadi dibantu oleh guru di sini gitu, Pak ya? Ya, sudah kita lihat ada kurang lebih 14 meja kita mempersiapkan. Karena lebih banyak yang datang langsung ke sini daripada yang menggunakan online.
Sejak pendaftaran hingga tanggal 28 Juni mendatang, pemerintah membuka kesempatan tahap kedua PPDB SMA dan SMK meliputi jalur prestasi, akademik, perpindahan orang tua, dan disabilitas. Sementara itu, pihak sekolah memastikan pelaksanaan PPDB sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak sekolah juga secara terbuka memasang spanduk berisi fakta integritas yang menyatakan pelaksanaan PPDB bersih dan jujur. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Puluhan calon peserta didik baru tahap pertama PPDB di Bandung didiskualifikasi. Hal itu dikarenakan calon peserta didik melanggar aturan domisili. Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan tindakan tegas kepada para pelanggar dalam penerimaan peserta didik baru 2024. Sebanyak 31 calon peserta didik baru didiskualifikasi karena mereka melanggar aturan domisili. Dari SMA Negeri 3 Bandung sebanyak 25 siswa dan dari SMA Negeri 5 Bandung sebanyak 6 siswa. Tim verifikasi lapangan menemukan puluhan calon peserta didik baru atau orang tua siswa tidak berdomisili di alamat sesuai kartu keluarga. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan pihaknya sangat serius menegakkan aturan dalam PPDB tahun 2024. Intinya kami serius dalam PPDB ini. Artinya walaupun sudah pengumuman, tapi masih bisa kami anulir kalau memang terbukti ada pelanggaran. Ya, ini tentang pelanggaran domisili. Ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar aturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili itu ya jangan bikin kakak di situ. Jadi kan juga kami itu dengan berarti misalnya menelitikan juga tetap sudah pengumuman dan kami kan kami mendapatkan aturan. Kami hanya mendapatkan aturan. Tidak ada yang lain-lain, tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin mendapatkan aturan dan melaporkan selesai. Masyarakat pun diminta untuk mentaati peraturan PPDB yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Momen kenaikan kelas serta kelulusan siswa sekolah membawa berkah melimpah bagi perajin buket di Kabupaten Sumedang. Banyaknya pesanan buket membuat omset meningkat hingga 3 kali lipat. Buket jadi salah satu hadiah yang sering diberikan saat kelulusan atau kenaikan kelas. Hal ini tentu membawa berkah bagi para perajin buket. Salah satu perajin buket di kawasan Ketib, Kecamatan Sumedang Utara, ikut merasakan banjir pesanan 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Dalam satu hari, ia mampu mengerjakan hingga 30 buket. Para pemesan kebanyakan datang dari orang tua siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pembuatan buket pun dibuat sesuai pesanan. Ada yang berisi uang kertas, bunga, boneka, hingga permen dan coklat. Selain buket, cindera mata yang paling banyak dipesan adalah kotak berisi uang. Ada buket, ada money box, ada cendera mata lainnya, ada standing akrilik, ada balon buket, balon box. Kebanyakan buket sama ini, sama money box ini. Ini banyak yang dipesan buat graduation. Sering kesini? Sering, aku langganan sih. Langganan. Iya. Emang kenapa langganan di sini? Gimana produknya? Hasilnya bagus, terus murah-murah juga harganya, terus rapi juga buketnya. Ini rencana buat saya, buat guru, buat siapa? Buat aku sendiri atau buat teman gitu banyak. Buket dijual dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya dari wilayah Sumedang, gerai buket yang berlokasi di tengah kota Sumedang ini juga menerima pesanan secara online dari luar daerah seperti kota Bandung. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Tangis haru mewarnai penyambutan haji di Kabupaten Majalengka dan Karawang. Keluarga haji yang baru pulang tak kuasa melepas rindu setelah berpisah selama musim haji berlangsung. Suasana haru mewarnai penyambutan 440 haji Kloter 4 Majalengka saat tiba di pendopo Kabupaten Majalengka Senin siang. Mereka disambut tangis bahagia keluarga yang menjemput. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan.
Salah satu haji mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam kelima itu meski cuaca panas terjadi di Tanah Suci Mekah. Lancar. Cuaca di sana gimana, Bu? Cuaca di sana waktu kemarin panas. Namun tidak semua jemaah kembali ke tanah air. Dari kloter 4 ini ada 2 jemaah haji meninggal dunia karena lanjut usia. Kita dari kloter 4 ini berjumlah seluruhnya awalnya 140. Kebetulan informasi terakhir ada 2 orang yang meninggal, yaitu Pak Yaya Nandang dan Pak saya lupa lagi namanya, 2 orang. Pemandangan haru juga terlihat saat jemaah haji kloter 5 tiba di Karawang. Isak tangis keluarga pun pecah saat mereka melepas rindu setelah berpisah selama 40 hari. Namun tidak semua jemaah kembali ke tanah air. 1 jemaah dari kloter 5 meninggal di Tanah Suci. Agun Gunawan dan Syamsunur Syam melaporkan dari Majalengka dan Karawang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.